Kisah horor di Danau Terlarang. Misteri arwah penunggu air yang menghantui hingga kini. Bayangkan, kamu berdiri di tepi sebuah danau. Airnya tenang, gelap, seolah menyimpan ribuan rahasia. Angin malam bertiup pelan, membawa aroma amis bercampur lumpur busuk. Dari kejauhan terdengar suara kodok bersahut-sahutan. Namun tiba-tiba semuanya senyap saat pandanganmu terpaku ke permukaan air. Tiba-tiba muncul wajah pucat datar, menatapmu lurus, tanpa ekspresi. Mata hitamnya kosong, rambutnya basah menutupi setengah wajah. Kamu ingin menjerit, tapi suaramu tercekat. Malam ini, kita akan menyelam lebih dalam ke sebuah kisah horor nyata. Tentang Danau Terlarang, tempat yang diyakini masyarakat setempat menjadi rumah arwah penasaran. Sebuah tempat di mana orang yang masuk tak selalu kembali dengan selamat. Di Indonesia, air sering dianggap sebagai simbol kehidupan. Tapi dalam banyak cerita mistis, air juga dipercaya sebagai gerbang antara dunia manusia dan dunia gaib. Tak heran jika sungai, laut, hingga danau kerap dikaitkan dengan kisah horor. Banyak daerah memiliki danau angker dengan cerita masing-masing. Ada yang dipercaya dihuni siluman ular raksasa, ada pula yang diyakini sebagai tempat persembunyian roh korban tenggelam. Namun, dari sekian banyak kisah, ada satu danau yang selalu membuat bulu kuduk berdiri. Danau ini dianggap terlarang. Warga desa di sekitarnya meyakini danau itu dihuni makhluk gaib yang tak segan mencelakakan manusia. Beberapa orang nekat mencoba menantang larangan itu. Ada yang sekadar ingin membuktikan, ada pula yang datang karena penasaran. Hasilnya, ada yang jatuh sakit tiba-tiba, ada yang kesurupan, bahkan ada yang hilang tanpa jejak. Konon, ratusan tahun lalu, danau ini terbentuk akibat letusan gunung purba. Kawahnya terisi air hujan dan menjadi danau besar. Di masa lampau tempat ini juga menjadi lokasi perkampungan kecil. Legenda setempat menyebutkan tentang seorang gadis muda bernama Ratna. Ia dikenal cantik, tapi dianggap membawa kesialan karena setiap kali ia muncul, ternak warga mati dan hasil panen gagal. Suatu malam, warga yang diprovokasi dukun kampung memutuskan menenggelamkan Ratna ke danau. Ratna berteriak meminta tolong, tapi tak ada yang peduli. Tubuhnya diikat dengan batu besar dan ditenggelamkan di tengah danau. Sejak saat itu, berbagai musibah terus terjadi. Nelayan hilang, anak-anak tenggelam, dan suara tangisan terdengar di malam hari. Warga percaya Ratna berubah menjadi penunggu danau. Cerita ini diwariskan turun-temurun, hingga akhirnya warga membuat aturan tak tertulis. Dilarang berenang atau berperahu di danau saat malam hari. Banyak kisah menyeramkan datang dari warga sekitar. Seorang nelayan pernah menceritakan, ia melihat cahaya lampu perahu di tengah danau pada malam bulan purnama. Ketika ia mendekat, lampu itu padam dan permukaan air berguncang keras. Esok paginya, perahu nelayan itu ditemukan kosong terbalik. Pemiliknya tak pernah kembali. Ada juga kisah seorang pemuda bernama Jaka. Ia menantang temannya dengan berenang di danau tengah malam. Awalnya ia tertawa-tawa, tapi tiba-tiba ia berteriak minta tolong. Temannya panik, berusaha menolong. Tapi tubuh Jaka ditarik ke bawah air dengan kekuatan tak kasat mata. Beberapa menit kemudian tubuhnya mengapung, tapi sudah tak bernyawa. Anehnya, tak ada tanda-tanda ia tenggelam, tidak ada air di paru-parunya. Dokter setempat hanya berkata, seperti ada sesuatu yang mencekik dari dalam. Seorang ibu penjual makanan di tepi danau juga pernah mendengar suara tangisan perempuan menjelang dini hari. Ia mencoba mencari sumber suara, tapi yang terlihat hanyalah kabut tebal menyelimuti permukaan air. Suara itu begitu nyata, terdengar seperti seseorang yang menjerit penuh penderitaan. Tak hanya suara, penampakan juga kerap terjadi. Banyak saksi mata mengaku melihat sosok perempuan berambut panjang, mengenakan gaun putih basah. Wajahnya pucat, matanya hitam, dan kulitnya penuh luka seperti bekas tenggelam. Sosok itu sering berdiri di permukaan air, melambaikan tangan, seolah mengajak orang mendekat. Ada juga kisah tentang perahu gaib. Menurut warga, setiap malam bulan purnama, muncul bayangan perahu kayu dengan seorang pendayung misterius. Jika ada yang mencoba mendekat, perahu itu menghilang begitu saja.
Namun, beberapa orang yang penasaran dan mengikuti bayangan itu justru tak pernah kembali. Tak jarang pula orang lihat bayangan hitam besar melintas cepat di bawah permukaan air, seperti sosok ular atau naga raksasa. Suara air beriak, tapi saat dicek, tak ada apa-apa. Bagi warga, semua itu bukan sekadar kebetulan. Mereka percaya penunggu danau bisa berubah wujud sesuai dengan siapa yang melihatnya. Kadang sebagai wanita, kadang sebagai bayangan gelap, bahkan terkadang sebagai sosok orang terdekat. Beberapa tahun lalu, sekelompok mahasiswa datang untuk melakukan uji nyali. Mereka membawa kamera, perekam suara, dan peralatan sederhana. Awalnya mereka tertawa, merasa semua hanya mitos. Namun sekitar pukul 2 dini hari, kamera mereka merekam suara aneh seperti orang menjerit jauh di dalam air. Salah satu dari mereka tiba-tiba menjerit kesakitan, tubuhnya kaku dan matanya melotot. Ia kesurupan, berbicara dengan suara perempuan. "Mengapa kalian datang ke sini? Aku tidak tenang, aku sakit. Kalian akan ikut bersamaku." Mereka panik, mencoba membaca doa. Tak lama, teman yang kesurupan pingsan. Saat mereka hendak lari meninggalkan lokasi, salah satu anggota kelompok terpeleset, jatuh ke air. Mereka berusaha menolong, tapi tubuhnya seolah ditarik sesuatu ke dasar danau. Keesokan paginya, tim SAR menemukan jasadnya di tepian danau. Wajahnya pucat dengan ekspresi ketakutan. Kisah-kisah ini mungkin terdengar seperti legenda atau cerita rakyat, tapi kenyataan bahwa banyak korban nyata membuat misteri danau ini semakin menyeramkan. Apakah benar ada arwah Ratna yang masih gentayangan? Ataukah ada entitas lain yang menghuni dasar danau? Hingga kini, tak ada yang bisa menjawab dengan pasti. Namun satu hal yang jelas, warga sekitar tetap menghormati larangan. Mereka percaya tempat angker harus dihormati, bukan ditantang. Bagi kita, kisah ini menjadi pengingat bahwa dunia ini bukan hanya milik manusia. Ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan logika, dan terkadang rasa penasaran bisa membawa kita pada bahaya yang tak terlihat. Teman-teman, apakah menurut kalian kisah ini hanya mitos atau benar-benar nyata? Apakah arwah Ratna masih menghantui danau itu hingga sekarang? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian punya pengalaman horor di danau, sungai, atau tempat angker lainnya, jangan ragu untuk berbagi cerita di bawah. Jangan lupa like, share video ini ke teman kalian yang suka horor, dan subscribe channel ini biar tidak ketinggalan kisah mistis berikutnya. Ingat, jangan pernah meremehkan tempat angker, karena sekali saja kamu menantang, mungkin kamu tak akan pernah kembali.